Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Ada dua informasi utama yang akan saya share kepada teman-teman guru terkait dengan update pencairan tambahan 100% dan tunjangan sertifikasi guru 2025 ya di triwulan ketiga ini. Sebenarnya yang menarik itu adalah tambahan 100% ini ya, karena memang banyak yang menantikan ya, terutama bagi guru-guru yang tunjangan triwulan ketiganya sudah diterima ya. Meskipun masih banyak juga guru-guru yang hingga saat ini itu tunjangan triwulan ketiganya itu masih belum diterima meskipun SKTP-nya sudah terbit ya. Tetapi kalau saya lihat di beberapa komentar YouTube saya itu memang Bapak Ibu guru itu terbiasa hanya cuma menonton hanya cuma bagian-bagian awal, sehingga pesan yang tersampaikan pada seluruh konteks dari video tersebut itu Bapak Ibu tidak paham. Jadi padahal di situ jelas-jelas bahwa yang tahap 1 itu guru seperti apa yang akan menerima, yang tahap 2 itu guru seperti apa yang akan menerima. Tapi ya itulah kebiasaan mungkin yang sudah menjadi kebiasaan bahwa tidak selalu menonton dari full sehingga pesannya tidak tersampaikan. Tapi itu terserah Bapak Ibu guru lah. Tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada teman-teman guru bahwa jika Bapak Ibu guru ingin mendownload e-book yang bisa dipakai untuk untuk pegangan guru, pegangan siswa, kemudian modul PPG dan lain sebagainya, Bapak Ibu guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Oke Bapak Ibu guru, tanpa panjang lebar ya, saya akan menjelaskan dua inti pokok dari apa yang akan saya share kepada Bapak Ibu guru. Pertama, untuk tambahan TPG 100% dulu ya. TPG 100% itu merupakan bagian dari THR dan gaji ke-13. Nah, sebenarnya pada poin pertama itu Bapak Ibu guru itu sudah bisa menerka-nerka ya, kira-kira kategori guru seperti apa yang Bapak Ibu dapatkan. Apakah Bapak Ibu guru itu termasuk kategori yang akan sebagai penerima THR dan gaji ke-13 ya. Nah, kemudian proses pencairannya itu dilakukan di daerah setelah pemerintah pusat, Menteri Keuangan itu mentransfernya dari pusat ke daerah gitu. Berbeda dengan TPG per triwulan itu. Kalau yang TPG per triwulan itu ya itu dari pusat. Jadi kalau yang ASN itu ditransfer langsung oleh Menteri Keuangan, sedangkan yang non ASN itu ditransfer oleh Kemendikdasmen. Nah, berbeda dengan tambahan TPG 100% ini itu disalurkan lewat daerahnya, tetapi anggarannya itu dari APBN di pusat, seperti itu. Nah, berikutnya itu adalah guru-guru penerima tambahan 100% itu hanya untuk guru ASN yang tidak menerima TPP ataupun tukin ataupun tamsil dari APBD. Ya, saya kira jelas di sini ya. Jadi kalau Bapak Ibu guru masih merasa bahwa ini itu adalah berita hoax dan lain sebagainya, bohong dan lain sebagainya, mungkin karena Bapak Ibu itu adalah penerima tukin sehingga tidak berhak mendapatkan tunjangan 100% dalam THR dan gaji 13. Nah, tapi bagi guru-guru yang tidak menerima tukin, maka mereka berhak mendapatkan gaji ke-13 maupun THR tersebut. Nah, jadi silakan kembali ditanyakan kepada diri masing-masing, apakah Bapak Ibu guru itu termasuk penerima tukin atau tidak gitu, dan juga Bapak Ibu guru itu ASN apa enggak. Jadi kalau yang penerima tukin, sekali lagi tidak akan mendapatkan tunjangan 100% ini ya dalam THR maupun gaji ke-13. Nah, kenapa demikian? Karena itu sudah disebutkan di dalam peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2025 dan peraturan Menteri Keuangan nomor 23 tahun 2025. Di situ jelas. Makanya sering-sering baca dua aturan ini gitu biar paham. Nah, jadi hingga 18 Oktober ya, tapi video ini tidak akan saya upload per 18 Oktober 2025, itu memang belum ada pencairan. Nah, kemungkinan itu baru akan dicairkan di akhir tahun ya. Jadi bagi teman-teman guru yang bertanya kapan akan dicairkan, kemungkinan akan cair itu di akhir tahun atau bahkan di awal tahun. Nah, kenapa demikian?
kita mengacu kepada pencairan di tahun-tahun sebelumnya, seperti tahun 2023, tahun 2024, itu tidak ada yang cair di pertengahan tahun, ya, semuanya pasti di akhir tahun, gitu. Jadi sedikit cerdas lah jadi guru, ya. Nah, selanjutnya ini adalah penerima tambahan TPG, ya. Jadi jelas bahwa guru yang kategori ASN tanpa penerima tukin atau TPP dan tamsil dari APBD itu berhak mendapatkan tambahan TPG 100% ini. Nah, kemudian ini tidak berlaku bagi guru non ASN, ya, yang karena THR dan gaji ke-13 itu hanya untuk ASN. Ini yang kemarin ditanyakan. Nah, kita kan ini juga guru, ya, sama dengan guru ASN yang tugas dan tanggung jawabnya itu sama. Ya, memang benar, cuma di negara kita itu kan berlaku dualisme, ya, ada yang ASN dan non ASN gitu. Nah, berbeda sekali dengan negara-negara yang lain gitu. Jadi kalau mau protes, ya sama halnya dengan dosen, itu juga kalau dosen ASN itu mendapatkan tukin, yang non ASN juga tidak mendapatkan tukin gitu, padahal tugasnya sama. Kemudian daerah berperan besar dalam pengusulan dan pencairan. Nah, daerah dengan APBD kecil itu lebih diuntungkan karena mendapat transfer dari pusat. Nah, sedangkan untuk daerah dengan APBD yang lebih besar, ya, misalnya kemampuan fiskalnya cukup besar, itu kemungkinan besar juga guru-gurunya tidak diusulkan untuk mendapatkan ini, ya, daerahnya, ya. Jadi harus dipahami juga seperti itu. Untuk TPG triwulan ketiga, ya, tahun 2025, terutama untuk yang tahap ke tahap kedua. Jadi yang tahap kedua ini, Bapak Ibu guru, sekali lagi itu hanya difokuskan untuk guru-guru non ASN. Gitu. Jadi kalau guru-guru ASN yang SKTP-nya terbit tanggal 6, tanggal 7, tapi statusnya itu sebagai ASN, maka sepertinya itu sulit untuk mendapatkan TPG triwulan ketiga. Bukan sulit, ya, artinya untuk tahap kedua ini bukan pada golongan untuk ASN. Jadi jelas, ya. Untuk guru ASN itu masih menunggu pencairan meski SKTP-nya sudah terbit. Artinya itu masuk pada batch berikutnya, yaitu batch 3, ya. Gitu. Nah, batch 3 itu nanti itu khusus untuk guru-guru ASN yang SKTP-nya terbit tanggal 6 sampai tanggal 7. Nah, pencairan itu dilakukan secara bertahap, Bapak Ibu guru, dan hanya berlaku pada hari kerja saja, yaitu Senin sampai Jumat. Jadi kalau SKTP-nya terbit itu 7 sampai 14 hari baru akan dicairkan tunjangan sertifikasi gurunya. Tapi itu 14 hari kerja, ya, bukan 14 hari biasa gitu, biar Sabtu dan Minggu dihitung, bukan. Kemudian diharapkan cair sebelum akhir Oktober 2025 gitu. Diharapkan selesai maksudnya, ya. Kemudian untuk alur proses pencairan tunjangan profesi guru ini sebenarnya sudah saya jelaskan, ya, panjang lebar di video saya sebelumnya, tapi tidak apa-apa saya jelaskan ulang. Bahwa sistem birokrasi di Indonesia itu memang berbelit-belit. Jadi prosesnya itu secara garis ini sudah saya ambilnya itu sudah terpotong pada beberapa step, ya. Jadi setelah terbit SKTP oleh Kemendikbud, kemudian data itu diserahkan ke Kemenkeu, ya, untuk diverifikasi. Nah, setelah itu baru DJPK itu menentukan nilai penyaluran per daerah dan kembali diserahkan ke Kemendikdasmen. Nah, baru DJP itu melalui 172 KPPN menerbitkan SPP dan SP2D. Nah, baru dana masuk ke rekening guru setelah SP2D selesai, ya. Semacam itu. Itu secara ringkasnya semacam itu, Bapak Ibu guru. Tapi prosesnya itu lebih panjang dari yang ini. Nah, analisis dan keimplikasinya, jadi Bapak Ibu guru bisa berkoordinasi pusat, ya, dengan pusat dan daerah yang rumit yang menyebabkan keterlambatan gitu. Cuma agak sulit kalau misalnya Bapak Ibu guru berkoordinasi, ya, terutama bagi daerah-daerah yang jangkauan ke kantor dinasnya itu tidak bisa dilalui dengan darat, misalnya semacam itu. Kemudian kebijakan dianggap adil karena membantu daerah tanpa TPP, ya, ini untuk khusus untuk tunjangan tambahan 100% itu. Nah, sehingga perlu regulasi baru agar non-ASN juga bisa menerima THR dan gaji ke-13. Kalau ini saya setuju, ya, karena tugasnya sama, ya, dan tanggung jawabnya juga sama. Maka dibutuhkan sinkronisasi antara kementerian penting agar pencairan itu lebih cepat. Nah, kalau disimpulkan bahwa tambahan TPG 100% itu bersumber dari APBN dan cair lewat pemerintah daerah.
Nah, guru ASN tanpa TPP itu berhak mendapatkan tambahan 100% tersebut. Untuk tunjangan profesi guru triwulan ketiga itu sudah cair ya untuk non ASN. Yang tahap kedua, yang ASN itu sebenarnya di tahap pertama tapi belum semuanya, sehingga untuk yang sisanya yang ASN itu masih menunggu. Nah, prediksi pencairan tambahan TPG 100% itu kemungkinan besar itu di akhir tahun, yaitu di bulan Desember, karena mengacu kepada pencairan di tahun-tahun sebelumnya. Nah, harapannya itu proses administrasi itu lebih efisien dan merata untuk semua guru. Oke, saya kira cukup jelas Bapak Ibu Guru. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.